Selamat siang Pak Alwi. Selamat siang, Pak. Pak Alwi, bagaimana perasaannya setelah observasi di kelas tadi? Alhamdulillah. Eh, Perasaannya sih sudah agak sedikit lega. Sudah lega. Sebelumnya perasaannya bagaimana Pak Alwi? Sebelumnya memang sedikit ya baru pertama kali. Baru pertama kali di Supervisi. supervisi. Pasti ada rasa grogi juga. Ah ya. Ini supervisinya teknik coaching loh Pak Alwi. Kalau yang dulu-dulu itu bagaimana supervisor itu mencari kelemahan kita Pak Alwi. Siap. Jadi lebih parah lagi kalau Lebih parah supervisor ya, gaya dulu itu. Baik, Pak Alwi, ada bisa direfleksikan terkait dengan pengalaman belajar tadi di supervisi pertama kali, kemudian kelemahannya di mana, kekurangannya, kelebihannya, bisa direfleksikan terkait dengan pembelajaran tadi di kelas. Mungkin dari refleksinya itu selama ini mungkin jarang ada pembelajaran seperti itu dari saya. Nah, terus juga setelah ada supervisi ini, Pak, saya bisa mengambil sedikit kesimpulan bahwa anak-anak mereka lebih lebih aktif. Nah, kemudian metode yang diterapkan juga alhamdulillah nyambung. Nah, dari materi pokok yang dibahas, sehingga mungkin harapannya itu kedepannya akan melakukan hal yang mungkin tidak seperti itu, tapi sering-sering melakukan hal-hal seperti itu juga, sehingga tidak cenderung monoton di proses pembelajaran. Apa yang baru yang Pak Alwi lakukan? Ya, mungkin yang pertama itu ice breakingnya tadi ya. Ice breaking, peregangan, apalagi di jam terakhir gitu kan. Mungkin kalau di jam normalnya itu anak-anak di jam-jam itu sudah, pokoknya ada yang sudah angkat tas, pegang di bahu mau pulang, siap pulang, ya. siap. Ada juga yang keliling-keliling tidak mau masuk gitu. Tapi dengan dengan hal-hal seperti itu lebih menarik mereka untuk kembali belajar. Mungkin dari itu dulu. Jadi jarang pembelajaran di kelas seperti ini ya, di sebelumnya. Murid lebih aktif, kemudian metode lebih interaktif ya. Terus kesiapan materi juga. Jadi kedepannya walaupun tidak disupervisi, harus ya kita tetapkan, harus kita siapkan diri seperti itu, ada RPP, harus kita siap langkah-langkahnya seperti apa, sehingga besok jangan kita kebingungan hadap siswa itu gimana, karena tidak ada strategi itu, besok kita ada saja kita buat. Jadi tiba akal tiba masa gitu. Tapi kalau kita rencanakan besok kita harus lakukan ini, kalau siswa buat begini, ini yang saya harus lakukan, itu harus kita siapkan malam hari sebelum besok kita di kelas. Kayak gitu kali ya. Ice breakingnya baru pertama kali dilakukan. Ini sering-sering dilakukan supaya kita terbiasa. Tapi tadi ice breakingnya Pak Alwi itu keren loh. Mantap sekali. Saya tuh sampai tersenyum-senyum tadi. Mantap nih gurunya. Diperagakan sama guru. Ice breaking yang tadi itu baru dipikirkan 1-2 jam sebelum mulai masuk, Pak. Ya. Kemarin kan di sini kan sempat bilang kasih teka-teki dan tapi setelah saya pikir-pikir lagi, suruh mereka berpikir lagi, kayaknya agak ribet sebelum masuk. Jadi mungkin dengan cara yang lain supaya bisa membangkitkan semangat. Kemarin guru matematika metodenya ice breakingnya itu untuk kuis matematika lagi. Sudah berpikir matematika, kuisnya berpikir juga gitu. Baik, Pak Alwi, rencana tindak lanjut Pak Alwi apa? Rencana. Ya, jadi dilihat dari kelemahan-kelemahan tadi, untuk kedepannya itu apa yang perlu Pak Alwi lakukan untuk lebih diutamakan, itu apa yang perlu diperbaiki? Oh ya, baik Pak. Jadi dilihat dari pengalaman sebelumnya, Pak. Mungkin yang perlu diperbaiki adalah kesiapan materi itu, Pak. Saya juga jujur selama ini mungkin persiapan materi sebelum pembelajaran itu mungkin kurang. Jadi kalau
adanya kesiapan yang pasti, mungkin rencana yang kita buat tuh pasti bisa terlaksana gitu. Dengan kesiapan pembelajaran dan ininya sudah RPP, lengkap, RPP-nya. LKPD-nya ada, akhirnya kan siswa bisa saling gitu. Mungkin itu yang lebih diperhatikan lagi. Penyiapan RPP, LKPD di setiap pembelajaran Di ya. setiap pembelajaran. Konten pembelajaran. Kalau kita jelas-jelaskan kita mati buka YouTube, ini loh cara perbaikan alatnya, ini loh cara membuat apa? Iya, suruh mereka nonton lebih ini daripada kita capek-capek menjelaskan. Ya, betul gitu. Pak, itu juga saya alami juga. Jadi siswa itu ketika disuruh untuk menonton sesuatu, mereka lebih senang daripada kita jelaskan. Ya. Nontonnya nanti fragmentnya mana yang kita potong, kita masuk penjelasannya. Itu kita nonton dulu di malam hari tuh. Oh, ini sebentar saya cut di sini, kemudian saya masukkan seperti ini. Karena tidak mungkin yang video yang mereka buat itu sama persis dengan materi kita. Jadi walaupun mirip-mirip sedikit, itu perlu kita ada penambahan penjelasan presis. Terus apalagi selain dengan materi menyiapkan RPP, LKPD, apalagi yang Pak Ali mau rencanakan? Perencanaan yang berikutnya itu berkaitan dengan praktek. Jadi selama ini memang karena di laboratorium itu waktu ininya sering tabrakan dengan pelajaran yang kelas 12, sehingga kita lebih memfokuskan ke kelas 12, terus kelas 11-nya masih jarang. Mungkin belum, tapi bukan belum sama sekali, jarang. Saya melakukan itu, saya mencoba untuk ambil waktu di sore hari. Hanya saja belum efektif, Pak. Oke. Berarti kalau dilihat di sore hari pembelajaran di luar jam sekolah, tapi terkait dengan materi pendukung di pembelajaran intrakurikuler, itu namanya kokurikuler. Ya, jadi kita bisa lakukan kegiatan apa gitu yang mendukung materi intrakurikuler. Ya. Tapi kalau kegiatan di luar jam sekolah dan masih berhubungan dengan intrakurikuler namanya program kokurikuler. Kalau ekstrakurikuler itu berarti dia sering berkaitan dengan bakat dan minat. Jadi nanti buat mereka produk apa gitu, mereka buat kerjakan satu sore hari, atau ada produk yang dibuat, tugas mereka buat, tugasnya itu 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali gitu. Kan membuat program itu kan tidak harus jadi. Jadi di kelompok itu buat bagi mereka untuk buat proyek-proyek itu, tugas-tugas itu. Nanti di monitor tiap hari. Itu ya praktik di laboratorium dilakukan lebih intens ya. Lebih intens. Paling untuk rencana ini, rencana tidak lanjut ada 3 saya catat ini, kesiapan materi, RPP, LKPD, dan praktikum mereka nanti di laboratorium itu, kapan waktunya kira-kira dilaksanakan? Mungkin kesiapan materi, kesiapan materinya ini pertemuan berikutnya insya Allah sudah dilaksanakan. Kemudian yang praktik itu Pak, mungkin dari kalau untuk kelas 10 itu masih materi umum, jadi ya paling masuk juga pasti bisa tadi Pak. Sedangkan untuk kelas 11 mereka kan sudah masuk ke ini tuh program intinya. Nah, sedangkan mereka ini juga dipersiapkan untuk praktek lapangan. Jadi sekarang kami lagi bimbel tentang membuat aplikasi di kelas 11 ini. Iya, kelas 11. Okay. Jadi saya sudah materi yang itu praktik yang untuk praktik PSG itu saya sudah buat. Jadi sekarang itu saya hanya masuk ke kelas, kemudian saya suruh mereka untuk praktik satu persatu di depan kelas. Oh gitu ya. Jadi berarti karena minggu depan, bulan depan? Ya setelah mereka masuk Pak. Oh jadi iya. Mungkin berarti pas bulan puasa itu Pak. Bulan setelah depan, masuk libur ya? Setelah libur, setelah masuk libur. Itu kita masih di bulan berapa ya? Bulan April. Ya. Bulan April. Ini kan mereka prakteknya juga. Iya. Pak Alwi, untuk mendukung rencana tindak lanjut ini siapa yang menjadi pendamping, atau Pak Alwi bisa bekerja sama untuk bisa menggolkan rencana Pak Alwi? Mungkin
teman-teman guru program. Teman-teman guru program siapa? Ibu Walde saja. Biar dia jadi apa? Rekan Mentor saya sejawat, juga. iya. Rekan sejawat dalam pendampingan pelaksanaan tindak lanjut ya, Tindak lanjut. rencana tindak lanjut. Itu section sini Ibu Walde ya. Nah, Ibu Walde ini bisa ditukar tukaran kolaborasi, masukannya nanti didiskusikan terkait dengan kesiapan semuanya, materi, APP-nya, LKPD-nya, kemudian nah itu dilakukan. Jadi coba kita lakukan diskusi kita tiap hari itu bukan hanya diskusi sebatas canda saja, tapi minimal ada lebih nilai produktifnya terkait dengan pembelajaran kita di kelas, pengembangan diri kita toh. Terus rekan sejawat ini kita gunakan untuk menilai rekan sejawat. Nanti sekali-sekali Ibu Walde tolong kalau ada les kosong nilai saya pembelajaran. Jadi Ibu Walde posisinya seperti saya, observan. Dia nilai Pak Alwi di depan. Kemudian bisa juga Pak Alwi sebagai observer untuk menilai Ibu Walde. Kemudian dari masukan dan penilaian rekan sejawat itu kita buatkan refleksi dan tindak lanjut lagi. Jadi pengembangan begitu terus. Dan jangan lupa tiap kali pembelajaran itu tanya refleksi siswa dan refleksi diri mereka terhadap penerimaan materi dan juga gaya belajar kita. Kira-kira mereka terima atau tidak, suka atau tidak, itu perlu direfleksikan tiap hari. Kayak gitu. Terus Pak Ali terkait dengan aktivitas pengembangan diri ini. Aktivitas pengembangan diri ini Pak Alwi mau rencanakan apa saja? Ini rencananya pengembangan diri Pak Alwi. Pengembangan diri. Ya, rencana pengembangan diri. Ini pengembangan diri untuk siswa. Untuk Pak Alwi. Untuk saya. Untuk Pak Alwi. Pengembangan diri mungkin lebih meningkatkan lagi skill program saya. Skill program. Ya. Skill pembuatan program. Tujuan yang hendak dicapai. Tujuan yang hendak dicapai bisa menghasilkan sebuah program. Dan sekarang saya sudah mulai merencanakan sih, Pak. Sudah berjalan juga. Profesional ya, tulisan profesional. Ukuran keberhasilannya apa? Ukuran keberhasilannya bisa digunakan, maksudnya programnya bisa digunakan. Ya, bisa diberdayakan. Nah. Kalau saya itu iming-iming selama ini nih Pak Alwi, ya. Ibu Walde itu bisa buat kita punya sistem penggajian itu bisa teman-teman itu bisa loh langsung print out sendiri. Kayak pembayaran SPP pun bisa di ini kayak siswa bisa lah siswa itu bisa amati jangan lagi pakai kertas lah setidaknya siswa itu tinggal buka link mereka punya, lihat cari nama mereka punya, tunggakan berapa ya. Korban cek surat terus, kertas terus, aduh kan kita ada program ini manfaatkan itu. PR kami juga Pak Islam. Ya. Saya gini, unit produksi itu karena berkaitan dengan program dan desain grafis, maka perlu itu ada proyek itu satu tahun itu dari kelas 10 sampai dengan kelas 3 itu, setelah kelas 3 itu siswa bisa ada satu produk. Ini 3 tahun bisa loh. 3 tahun itu kalau satu itu bisa. Kita buat aplikasi ataukah buat aplikasi sederhana lah, nilai kah, khusus untuk Suradeo. Aplikasi penggajian kah, aplikasi bendahara kah, akuntansi kah, itu kan namanya UPT. Jadi atau modul project itu bisa kerjasama dengan teman-teman akuntansi. Ini loh tabel-tabelnya untuk akuntansi, bisa tidak kalau kita buatkan dia dalam suatu aplikasi di Excel. Sebenarnya itu nanti kan namanya kerjasama tim itu Pak. Jadi kayak misalnya pembayaran sebagainya itu kan semua akuntansi itu siangnya. Jadi akuntansi berperan penting itu karena ada hitungan itu ya.
Kalau untuk terkait dengan programnya Ya, itu nanti bisa di ini RPP. ya, cuman nanti hitungan di dalamnya itu. Iya, cara hitungnya dari sheet berapa ke sheet berapa itu kan yang ditahunya orang akuntansi. Iya. Oke, itu Kita maksudnya. butuh programnya, tinggal kami isi. Iya. Nah itu yang ini bahas begitu supaya kita punya satu laporan itu tuh orang semua bisa langsung lihat langsung. Iya, Bisa lihat. itu tujuan saya, Pak. Iya. Hanya Siang. Atau ini tantangan Pak Ali nih. Saya kontrol terus Pak Ali. Siap. Ya? Siap. Ini yang paling utama itu pembayaran Pendukungnya? sekolah itu. dalam membuat ini nih kira-kira pendukung siapa nih? Pendukungnya mungkin prasarananya saya Pendukung orangnya. orangnya gitu. Sebenarnya kalau kita buat program itu Pak, itu kan harus butuh kesendirian Pak, jadi tidak bisa ada Dalam pendampingan pengawasan mungkin, pengawasan pengontrolan mungkin, kayak gitu. pengontrolan. Kalau kami sih tidak bisa buat program atau tanya-tanya intervensi lebih jauh tidak bisa. Minimal pengawasan. Pak Ali sudah sejauh mana ini kayak gitu. Iya. Terus siapa saja? Kepala Jadi, program. kepala program. Oke, Paling. kepala program. RKL. Siapa lagi? Pak bisa Kepala. di- Kepala sekolah ya. Iya. Kepala sekolah. Wakil kepala sekolah kalau Iya, saya. kepala sekolah. Ini juga sering-sering Pak mereka tanya supaya saya bisa Oke. ini. Perdayakan aset yang ada. Jadi identifikasi aset dulu. Kira-kira dalam pembuatan program ini apa-apa saja kita butuhkan. Kemudian tanya teman-teman yang 3 orang lagi. Kira-kira teman-teman saya butuhkan ini nih. Kalian bisanya di mana? Ini namanya identifikasi aset dalam membuat suatu program itu. Kemudian identifikasi alat. Kira-kira komputer mana nih yang bisa mendukung kita buat program ini. Minimal pada saat kita beli itu komputer itu bisa mendukung program yang mau dibuat itu. Kayak gitu. Sehingga bisa terlaksana satu. Wah itu luar biasa itu. 1 tahun satu, wah keren. Waktu yang dilaksanakan kira-kira kapan Pak Ali yang ini nih? Ini saya mau kejar ini, yang ini nih. Waktu yang dilaksanakan kalau bisa mulai Waktunya pas kapan? apa sekarang ini sibuk. Masih Pak. sibuk ya? Mungkin setelah kesibukan ini berakhir ya pas masa liburan itu Pak. Setelah Lebaran lah Pak. Setelah Lebaran. April, Mei, Juni ya? Ya. Juni. Bulan Juni 2023. Ini langsung persiapan awal untuk tahun ajaran baru. Terus saya juga lagi mencari siswa-siswa yang mereka memang tertarik di situ Pak. Iya. Kemudian saya sudah mendapatkan beberapa nama. Terus kan kita kan ke depan ada bulan Putri Salib bulan Oktober itu ada pameran ini tuh, pameran jurusan di Taman Kota. Oh keren. Jadi mempersiapkan juga. Paling tidak ada produk yang dihasilkan dari sini. Apakah robot kah? Apakah kayak gitu? Ya. Tapi kalau untuk jurusan kita sih ya kalau robot sih belum lah Pak. Cuman kalau ya harus ada desainnya, sistemnya sudah ada. Siap. Sudah bisa ditampilkan di sana. Kalau saya itu desain kebutuhan rumah sakit, desain kebutuhan apa sih mereka butuh, kita lakukan observasi di kelas, observasi di kantor-kantor, observasi di inspektorat, observasi di rumah sakit, observasi di puskesmas. Kira-kira apa desain apa? Apakah desain programnya kah, desain terkait dengan pemberdayaan, pemrograman keterlibatan terhadap masyarakat kah, sehingga desain-desain itu nanti kita tampilkan menarik tidak menurut mereka kayak gitu, sehingga itu sebagai nilai jual. Nilai jual. Keren nih, ini terkait dengan desain brosur yang menarik itu. Iya, itu namanya apa tuh Pak? Promosi juga. Ajang promosi juga. Jadi kita jangan tampilkan kita punya sekolah sendiri, kan kita mau jual mengembang keluar nih. Jadi bagaimana desain kita itu bisa diperhatikan orang. Nah biasanya orang praktik itu ketika ada hubungannya dengan mereka. Jadi perawat rumah sakit bisa melihat kita ketika desain kita itu ada kaitannya dengan rumah sakit. Nah, kayak gitu teknisnya seperti itu. Yeah. Kemudian bagaimana kita mau membuat desain latar belakang dari inspektorat atau di bupati, kantor bupati itu. Nah, kita tawarkan, kayaknya keren nah gitu. Ya, kan ya? Ini mungkin muluk-muluk atau ini mungkin program yang besar, tapi memang harus kita rencanakan, harus berpikir besar, Pak Ali. Ya, tapi terutama itu kita identifikasi aset.
kepala sekolah ini apa yang saya bisa manfaatkan dari kepala sekolah. Contohnya mungkin lobby atau bisa membangun komunikasi dengan kepala sekolah, itu aset kita. Jadi kepala sekolah itu bisa kita gunakan sebagai aset kita. Terus teman-teman yang lain, saya, ibu yang lain, bisanya di mana gitu. Oke? Ya. Ini program yang besar, saya bisa hanya itu satu saja. Atau ada lain mungkin mau ditargetkan? Aktivitas pengembangan diri yang lain. Yang paling utama sekarang itu yang di pikiran saya itu, Bang. Itu saja. Ya, untuk yang lain juga ada sih, cuman yang apa? Pengembangan diri yang lain, PPG atau guru penggerak. Itu juga sih. Itu juga ya. Oke. Pengembangan profesi ya. Saya tulis ini. Pengembangan profesi. Ini saya gali lebih dalam di guru matematika nanti sebentar ini. Oke. Tujuan yang hendak dicapai. Kualitas guru ya. Kualitas guru. Ukuran keberhasilannya. Menyelesaikan pendidikan. Pendidikan atau diklat ya. Pendukungnya sama ya, kepala sekolah. Siswa ini juga ada pendukungnya, harus ada siswa ini. Ini siswa juga. Kepala sekolah, siswa. Tahun depan ini ya rencananya ya. Direncanakan tahun depan di bulan Juli ya, tahun ajaran baru. Juli ya. Mudah-mudahan ada buka lagi PPG atau guru penggerak. Guru penggerak dan PPG. Juli 2020. Oke, terima kasih Pak Alwi. Mohon maaf agak lama nih kita bincang. Karena saya tertarik terkait dengan ini. Terima kasih. Selamat siang Pak Alwi. Siang.